Seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB berinisial SSS ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai membuat dan mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Polri menggunakan pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 ayat 1. SSS terancam pidana penjara selama 6 tahun dan juga denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Semenjak ditangkap pada 6 Mei, SSS baru dilepaskan pada Minggu malam, usai Bareskrim memutuskan menangguhkan penahanannya. Mengingat sebelumnya sejumlah pihak mendesak mahasiswi ini tidak dijerat secara pidana dan dilakukan pembinaan oleh kampus, dalam hal ini ITB. Salah satunya disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menjadi pihak yang menjamin SSS agar tidak ditahan lebih lama. Publik pun bertanya mengapa kepolisian tetap melakukan penangkapan dan penahanan. Meski pada Selasa 29 April lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan terhadap pasal 27 dan 45, di mana MK memutuskan pejabat dan lembaga tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Apakah kemudian putusan MK tidak berdampak signifikan terhadap penerapan Undang-Undang ITE? Sejauh mana pula batasan antara kritik, kebebasan berekspresi, dan pencemaran nama baik agar tidak terjerat pidana UU ITE? Ya, lagi-lagi kemudian masih banyak saja yang kemudian belum paham mana batasan-batasan kritikan, kemudian pencemaran nama baik maupun juga kebebasan berekspresi. Melihat dari kasus ini sejak ditangkap pada 6 Mei kemarin, SSS kemudian baru dibebaskan usai adanya penangguhan kasus oleh Bareskrim dan juga dilepaskan pada 11 Mei kemarin. Mengapa kemudian SSS sudah ditetapkan sebagai tersangka jika kemudian akhirnya kasus ini ditangguhkan? Belum lagi kemudian mengapa SSS kemudian bisa memiliki motif untuk melakukan hal ini. Betulkah ini masuk dalam delik dan juga merupakan pencemaran nama baik dan bahkan juga melanggar Undang-Undang ITE? Kami akan membahasnya secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir semuanya bersama dengan saya saat ini di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam. Sudah hadir pula ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, Ketua Kompolnas. Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Aristo Pagaribuan, pakar hukum pidana UI. Selamat malam Mas Aristo. Selamat malam Mbak Maria. Oke, saya langsung ke Anda nih Mas Aristo. Oh, siap. Kalau Anda melihat Mas pasti memantau betul bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Kemudian kemarin ditangguhkan. Tapi kita coba ingin lihat dulu prosesnya. Dari awal sejak dilaporkan oleh pihak ketiga, meskipun ini merupakan delik aduan sebenarnya, hingga kemudian proses penetapan tersangka. Anda melihat sudah tepatkah atau justru ada celah di sana? Begini, yang pertama saya koreksi dulu, ini bukan delik aduan. Kenapa bukan delik aduan? Karena yang dipakai adalah pasal 27 tentang muatan elektronik yang melanggar kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang manipulasi informasi elektronik sehingga itu seolah-olah terlihat asli. Nah, aplikasinya begini. Jadi pertama foto meme tadi ya, Prabowo dan Jokowi itu kan yang sedang berciuman itu dianggap melanggar norma kesusilaan. Nah, di sini tadi Mbak Maria mengatakan di mana sih batasnya. Nah, disinilah norma kesusilaan ini bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan. Karena undang-undang mengatakan norma kesusilaan itu tergantung dari moral judgment masyarakat. Ini kan sesuatu value yang sangat abstrak. Tergantung siapa yang menilai ini pantas tidak pantas. Lagi-lagi ini masih Swiss di rupa nih. Tergantung moral kompasnya siapa yang dipakai. Nah, tadi Pak Arianto tadi kita bincang-bincang mengatakan bahwa pasti polisi sudah memakai ahli. Betul, pasti sudah ada ahlinya. Tapi persoalannya ahli ini kan pendapatnya beda-beda. Kalau ahli yang konservatif ditanya, yang moral kompasnya agak terkolot-kolot, agak kolot-kolot dikit, dia akan bilang, wah ini nggak susila nih. Tapi kalau ahli yang moral kompasnya agak liberal, kenapa saya bilang agak liberal? Karena meme ini sudah banyak dilakukan di politik global, di literatur global udah banyak. Jadi kalau lihat pertama ya, meme seperti ini tuh ada di ketika Jerman Timur dan Uni Soviet. Justru meme ini bukan untuk menghina. Meme ini justru digambarkan sebagai satir ya, aliansi antara Jerman Timur yang komunis dengan Uni Soviet. Jadi bukan untuk menghina sama sekali. Lalu ada juga misalnya Donald Trump dengan Vladimir Putin. Nah, inilah yang tadi pertanyaannya. Apa sih batasnya? Batasnya itu jawaban sederhananya, batasnya tergantung yang menerjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Ya polisi. Polisi dengan kewenangannya. Dan mohon maaf nih, mentersangkakan orang di Republik ini gampang kok. Alat buktinya itu cuma 2, jadi penekanannya itu kuantitas bukan kualitas. 1 tambah 1 2, oke, saya yakin dia tersangka. Artinya kalau ada ahli yang mengatakan
ini nggak melanggar susila, ini biasa aja. Polisi bisa cari lagi ahli yang mengatakan ini melanggar susila. Tambahlah 1, 2, akhirnya sederhana. Itu persoalannya ya. Itu Polisi kan nggak isunya. cari-cari, Mas. Polisi kan nggak Loh, dia cari-cari cari-cari kemudian. bukti. Oh. Pasti dong, dia harus cari-cari bukti. Ketika ada laporan masuk ke dia, atau nggak usah ada laporan, kalau bukan delik aduan, dia juga bisa mencari-cari perkara. Kan laporan polisi ada yang aduan model A dan model B. Jadi polisi ketika ada aduan, ya dia justru cari-cari bukti Oke. dong. Tapi kalau menurut Anda melihat ini sebenarnya melanggar delik nggak? Kalau saya, dengan moral kompas saya ini nggak melanggar. Kenapa? Karena yang digambarkan itu, ini bukan soal kesusilaan, mens rea-nya untuk melanggar kesusilaan, jadi niat jahatnya untuk menyebarkan informasi yang porno begitu ya, yang tidak sesuai dengan moral kompas Indonesia, menurut saya nggak ada. 1. Yang kedua, ketika manipulasi ini artinya mau menipu orang, seolah-olah informasi ini asli. Saya pikir nggak ada niat jahat ketika misalnya Mbak Maria melihat foto itu, Mbak Maria langsung dalam pikiran, oh jangan-jangan ini terjadi beneran ciumannya. Kayak saya rasa sih nggak ada. Jadi moral kompas saya, kalau saya ditanya misalnya oleh polisi, saya di BAP oleh polisi, saya katakan tidak ada delik yang terpenuhi. Tapi tadi yang saya katakan, polisi bisa cari karena sistem pembuktian kita yang menekankan kepada alat bukti yang kuantitas ya, 2 alat bukti. Bisa tersangka, ya cari orang lain yang bisa bilang itu melanggar delik kesusilaan. Gitu, jadi ini yang membuat ke kiri ke kanan gitu loh. Nah itu dia Pak Arianto. Biar nggak ke kiri ke kanan bagaimana Pak Arianto? Enggak, ini memang kasusnya ini adalah delik yang bisa ke kiri ke kanan. Oke. Makanya itu Amnesty International kan minta itu diputuskan ke pasar karet dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, delik itu nggak bagus kalau diputuskan karena itu nanti tidak ada lagi rambu-rambu orang menyampaikan pendapat ya. Orang menyampaikan pendapat, bebas berpendapat, tapi mesti ada rambu-rambunya dong. Contohnya yang paling banyak ya, demo nggak boleh lebih dari jam 6 malam. Kenapa? Nanti ganggu ketertiban dan sebagainya. Tidak boleh tempat ibadah. Kan itu ada rambu-rambunya. Sama juga dengan ini bunyinya orang mengkritik itu. Kalau dulu pidana itu cuman deliknya cuma gini aja. Kalau ngeritik itu nggak boleh keras-keras gitu ya. Bunyinya kan kayak gitu ya. Dulu penafsirannya cuma kayak gitu gitu. Nah itu untuk apa? Untuk membatasi supaya kita itu masih tetap tidak menimbulkan keonaran kan gitu. Sepakat. Itu tujuan hukum kan gitu kan. Tapi kan tadi Pak Aristo menjelaskan bahwa ini nampaknya nggak melanggar kalau menurut saya. Kalau dari kacamata seorang Aristo gitu. Kan gitu. Tapi polisi ini sebelum menangkap kalian udah pasti, saya udah nganjurkan ya. Setiap you nangani kasus yang kayak gini ini sangat rawan gitu ya. Misalkan ada ustadz itu mau agitator apa, cari saksi ahli dulu. Statementnya ini masuk dalam ini unsur ini enggak. Begitu itu ada berarti polisi sudah punya bukti awal dong bahwa itu ada bukti awal untuk cukup untuk menentukan dia tersangka. Itulah yang dipakai gitu. Adapun nanti ya penyelesaiannya itu tuh dimana nanti apa harus pakai hukum apa tidak, itulah yang kita lihat sekarang ini gitu. Kan kemudian sekarang kan DPR sendiri minta itu supaya dibina, kan gitu kan. Ini supaya dibina. Enggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi polisi yang menangkap kemarin itu menurut saya sudah tidak salah. Dia sudah tepat ya. Sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan KUHAP yang berlaku sekarang ini gitu. Masalahnya memang KUHAP yang berlaku sekarang ini sudah banyak kelemahan ya. Sehingga dia tidak menampung mengenai restorasi justice dan sebagainya itu. Akhirnya ya itu yang terjadi di lapangan ini. Tapi ini suatu masalah yang menjadi pembelajaran bagus ya. Supaya kita itu lihat ya bahwa hukum di Indonesia itu memang harus diperbaiki. Ini KUHAP mau dirubah, mudah-mudahan nanti perubahannya sangat signifikan. Menampung RJ ke situ dengan secara total sehingga kita tidak bingung, polisi tidak bingung dan kemudian tidak. Secara prosedur sudah sesuai, sudah tepat, tidak ada celah. Kompolnas bagaimana melihat ya? Ya terima kasih Mbak Maria. Jadi memang yang disampaikan Pak Arianto dengan Pak Aristo itu saya sedikit agak berbeda. Karena kan memes yang dibuat itu kalau diterjemahkan dilihat oleh siapapun juga, itu pasti punya interpretasi yang ya ke arah yang tadi itu. Asusila. Benar. Nah, sayangnya mahasiswi Triple S ini, mohon maaf, Triple S kan, ini kan beliau kan mahasiswi seni rupa, desain. Itu dia. Ya kan? Nah, kok yang dibikin kok yang itu? Kan di Indonesia sebagai negara yang menganut adat ketimuran, kita kan punya norma-norma. Kita punya norma-norma. Itu yang digambarkan itu adalah orang tua kita. Orang tua dari 275 kurang lebih juta rakyat Indonesia. Nah, ini yang mesti dimaknai. Jadi, apalagi beliau kalau nggak salah menggunakan artificial intelligence ya, untuk bikin gambar tersebut ya. Memang
itu kreasi, inovasi. Cuman dia menyampaikan, mengupload di ruang publik. Jangan lupa, kita tuh sekarang ada Direktorat Cyber. Direktorat Cyber itu dia patroli di ruang digital, di dunia maya, maupun di ruang cyber, Mbak. Jadi, penyidik tidak sembarangan. Beliau akan memanggil dan sudah memanggil ahli, menerjemahkan apa ini. Dan ternyata ahli mengatakan demikian. Walaupun mungkin bisa kita manggil ahli yang lain, tapi pada saat kesempatan pertama, penyidik sudah menemukan at least 2 alat bukti yang sama. Makanya berani melakukan penangkapan dan penahanan. Begitu Mbak Maria. Oke, artinya kalau dalam kacamata Anda, artinya ini memang kalau dilihat boleh disebut kebebasan berpendapat, kemudian kreativitas, tapi kebablasan begitu ya. Nanti bagaimana respon dari Mas Aristo dan juga Pak Arianto? Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.